Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah juga. Saya mengucapkan selamat pagi, yang ada di balkon, selamat pagi, puji Tuhan. Nah saudara, tema kita hari ini menjadi Kristen, artinya kita betul-betul terpanggil untuk menjadi pengikut Yesus. Kata Kristen di Alkitab memang kalau kita meneliti hanya beberapa kali kata Kristen. Dan kata Kristen ini kata ejekan. Kata ejekan yang ditujukan kepada orang-orang yang ikut Yesus. Jadi kata Kristen itu merujuk kepada pengikut Kristus. Di Alkitab begitu banyak diungkapkan bukan Kristennya tetapi murid Kristus. Jadi murid, mengapa saya lebih cenderung memang istilah murid itu yang kita pakai muridnya Kristus. Artinya pengikut Kristus yang mau menjadi murid dan dimuridkan oleh Yesus. Nah saudara, ada muncul pandangan. Ketika kita menjadi Kristen, dipanggil menjadi Kristen, ya ini muncul di ranah area pelayanan gerejawi, kejar berkat. Tapi sisi yang lain juga ada yang ditekankan, kalau jadi Kristen ya harus siap menderita. Nah hari ini kita akan belajar hal ini dalam persiapan-persiapan kita menuju kepada Jumat Agung dan Paskah. Karena memang saya setting semuanya ini untuk melengkapi kita sehingga ketika kita memperingati Jumat Agung dan Paskah kita punya konsep pemahaman. Kenapa kita harus ikut Tuhan. Ya, saudaraku, ingat minggu depan Minggu Palem. Tapi saya tidak usah minta saudara membawa palem semua ya. Agak repot nanti bagian cleaning service. Ya enggak usah bawa palem, tapi paling tidak kita tahu Minggu Palem dan saya akan bicara banyak tentang hal itu. Apa makna dari Minggu Palem itu. Nah saudara, fokus kita di Matius 26 ayat 69 sampai 75. Saya tidak perlu bacakan, nanti beberapa bagian ini saya akan bacakan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat ada kontra dalam pandangan pelayanan kekristenan, yaitu muncullah pandangan yang disebut dengan, saya pakai bahasa Indonesia saja, tidak usah pakai bahasa Inggris, yaitu teologi kemakmuran dan teologi, kurang E-nya ya, penderitaan. Dua konsep ini sebenarnya sudah dibangun dari pandangan filsafat Stoa dan Epikuros. Epikuros bukan berarti karena dia orangnya kurus ya. Jadi Stoa dan Epikuros itu kapan? 300 tahun sebelum Masehi. Artinya sebelum Yesus ada di dunia ini sudah ada konsep Stoa yang menekankan tentang konsep penderitaan. Sementara konsep Epikuros menekankan tentang hidup. Nikmatilah kenikmatan hidup ini. Nah konsep berpikir dari pandangan filsafat Stoa dan Epikuros itu mengembang sampai detik ini. Bahkan di era yang boleh disebutkan di era postmo atau postmodern. Jadi kita tidak lagi ada di modern, di postmodern yang sangat menekankan tentang relativisme. Semua direlatifkan. Jadi tidak ada yang namanya absolut. Tidak ada yang namanya absolut. Semua direlatifkan. Ini sangat berbahaya. Dan pandangan materialisme salah satu dari gerakan relativisme ini. Ya sangat menekankan tentang kekuatan diri, kehebatan diri. Nah apa itu teologi kemakmuran? Teologi kemakmuran mengajar kepada kita ketika kita ikut Tuhan. Ketika kita bergereja. Ketika kita menjalani pelayanan kita di gereja. Dikatakan bahwa Tuhan tidak hanya memberikan berkat-berkat yang bersifat rohani. Tuhan tidak hanya memberikan berkat-berkat secara spiritual. Namun terutama adalah berkat kesehatan dan kekayaan. Jadi pandangan ini menekankan berkat yang bersifat materi yang kelihatan, yang kebendaan. Jadi kalau ada orang yang sedang sakit,
yang menderita, oh orang ini ada dosanya. Bisa jadi memang masalah itu muncul akibat ada dosa, ada perbuatan yang salah sebagai konsekuensi. Tetapi tidak semua penyakit itu akibat dosa. Buktinya Ayub. Ayub seorang nabi yang takut akan Tuhan, yang benci kejahatan, yang selalu mendoakan anak-anaknya, sangat cinta Tuhan, tapi diizinkan menderita. Tapi konsep ini sangat mengagungkan, saudaraku, berkat-berkat kekayaan kesehatan. Nah karena itu kalau ada orang sakit, dihakimi, lihat itu, ada dosa dia, nggak beres dia. Saudaraku, nah pandangan teologi kemakmuran ini kerap kali kesehatan dan kekayaan itu dapat diterima. Sekali lagi, konsep teologi kemakmuran itu memberikan pendapat atau asumsi bahwa kesehatan atau kekayaan dapat kita terima itu sebagai akibat dari tindakan kita menabur. Contoh, memberikan perpuluhan, memberikan persembahan. Ayo nabur sebanyak mungkin, biar emas yang di tanganmu jam diberikan. Itu ada di gereja Semarang. Berikan semuanya. Kartu kreditmu diserahkan dengan segala kode-kodenya. Kenapa? Semakin kamu banyak menabur, kamu akan diperkaya. Oh banyak yang kecewa waktu itu. Banyak yang kecewa setelah memberi karena ada iming-iming. Saudaraku, menabur, memberikan persembahan itu Tuhan ajar kepada kita untuk memberi dengan kerelaan hati. Tapi kalau kita sangat medit, kebangetan juga. Kita nggak punya apa-apa. Kalau kita diberikan kekayaan, itu kita dipinjamin untuk kita kelola. Nah kita perlu kelola, kita butuh hidup, kita butuh uang. Tapi kita juga butuh tanggung jawab untuk paling tidak 1/10 dari hasil income kita. 1 bulan itu kita persembahan, itu minimal. Sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Kalau sampai punya hidup yang kita miliki ini adalah anugerah Tuhan. Karena Yesus sudah mati untuk kita, menyelamatkan kita. Tapi jangan kita menggunakan konsep, ayo memberi. Janganlah kasih cuma 1.000, 2.000, 3.000 kayak tukang parkir. Kamu miskin. Miskin, kamu tidak akan diberkati. Nah ini pandangan yang salah. Jadi saudaraku, teologi kemakmuran menekankan kekayaan adalah satu tanda akan kasih Tuhan kepada umatnya. Jadi yang miskin itu tidak dicintai Tuhan. Nah ini yang bahaya sekali. Jadi lihat itu, dia kaya karena Tuhan cintai dia. Jangan dulu. Banyak orang-orang di luar Tuhan yang tidak ke gereja, kaya dan lebih kaya dari yang Kristen. Kok bisa? Nah itu namanya apa? Ya, itulah anugerah yang bersifat umum. Ya, anugerah bersifat umum. General. Nah yang khusus, yang spesial, anugerah spesial itu ketika kita ada dalam Tuhan. Yang tidak mereka nikmati, mereka bisa menikmati anugerah umum, kekayaan, tapi mereka tidak menikmati anugerah spesial karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Tolong ya, kalau ada ajaran yang mengajar, ya, kekayaan adalah bukti Tuhan mencintai kamu. Tubuhmu sehat, bukti Tuhan cinta kamu. Nanti dulu. Ini pengajaran sangat membahayakan. Yang kedua, teologi penderitaan. Nah, kalau menjadi Kristen, setiap orang Kristen diharuskan menderita selama hidup di dunia ini. Ya, untuk memperoleh kekayaan, kebahagiaan yang bersifat surgawi. Sampai ada nyanyian Pentakosta zaman dulu, karena saya ini orang GPDI waktu remajanya. Biar miskin di dunia, tapi kaya di surga. Ini juga bahaya. Jadi rasanya kalau nggak menderita itu bukan Kristen.
Jadi kudunya harusnya menderita, itu baru Kristen. Saya tanamkan pemahaman dulu supaya jangan keliru dengan tema yang akan saya sampaikan, panggilan hidup untuk siap menderita. Saudaraku yang saya kasih, mari kita lihat ada 4 ayat. 5 ayat dari 1 Petrus 2:20. Saya gunakan multimedia aja supaya bisa cepat. Saya bacakan ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat baik karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi ketika kita hidup baik, lalu diizinkan kita mengalami hal yang tidak sebenarnya kita kehendaki, itu kasih karunia. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi waktu itu orang-orang Kristen menderita. Apalagi yang baru menjadi Kristen karena dia budak. Ditekan oleh majikannya yang bukan Kristen. Menderita. Tapi untuk itulah kamu dipanggil. Karena Yesus sudah menderita untuk kamu. Dan sudah meninggalkan contoh. Bagaimana dia menderita. Supaya kamu mengikuti jejak. Tolong ya, tadi sudah saya bangun konsep yang pertama tadi. Bukan jejak untuk cari-cari penderitaan. Ketika kita ingin memberikan yang terbaik, melakukan yang baik, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, lalu kita menderita. Jangan kita kecewa. Ya, ayat 22. Ini Yesus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kita melihat Yesus menjadi contoh yang baik bagi kita. Dia mati di salib agar saudara dan saya hidup untuk kebenaran. Nah, puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengikut jejak Kristus. Mengikut jejak Kristus. Jalannya Yesus. Itulah panggilan Kristen selama kita menjadi musafir. Kita merantau di dunia ini. Ingat ya. Dunia ini bukan tempat pijakan kita sampai selama-lamanya. Kita pasti semua akan meninggal dunia. Entah kapan. Dan perlu kita sadar dalam kesementaraan ini, mari kita sadari. Kita ini musafir. Ya, sebagai seorang turis yang sedang berjalan dalam dunia ini. Nah, ketika kita menjalani panggilan kita di dunia yang sementara ini, belajarlah untuk melihat contoh, pola, teladan. Kata teladan dalam teks Yunani itu seperti seorang ibu wanita yang sedang belajar menjahit. Ada patron. Patron itu pola contoh. Sehingga kalau potong pakaian sudah ada contoh dari koran misalnya. Tinggal digarisin terus digunting-gunting-gunting. Itu contoh teladan. Nah, saudaraku, Yesus adalah teladan. Tidak hanya dalam kerelaannya untuk menderita. Tetapi juga dalam apa? Penundukan dirinya kepada penguasa dunia yang berlaku sewenang-wenang atas dirinya. Karena dia tunduk kepada kehendak Bapa. Jadi teladannya dalam menderita dan teladannya dalam penundukan diri, submit. Di sini ada prajurit ya, di balkon ada prajurit. Prajurit itu apapun alasannya, dia harus submit pada komandan, kepada komandan. Itu penundukan diri. Suka atau tidak suka, ketika ada perintah dari komandan berangkat ke Papua, enggak bisa, aku begini-gini. Oh enggak, harus tunduk. Itu submit. Bedakan antara taat dengan submit ya. Submit itu ada penundukan diri kita.
Sebagai anak, suka enggak suka dengan orang tua kita, kita tunduk. Sebagai jemaat, suka atau enggak suka dengan pendetanya, tunduk. Sebagai mahasiswa, suka atau enggak suka dengan dosen, harus tunduk. Dan itu pengalaman Daud. Daud sebenarnya dia pede. Harusnya pede. Dalam konsep dunia secara politik. Aku sudah ditetapkan jadi raja. Tapi Daud enggak mau seperti itu. Dia tahu sementara ini menjadi raja Israel adalah Saul. 2 kali kesempatan untuk membunuh rajanya. Daud punya alasan untuk membunuh rajanya. Karena berkali-kali rajanya itu ingin membunuh dia. Bahkan rajanya itu adalah mertuanya sendiri. Tapi ketika ada kesempatan secara politik, ini kesempatan. Saya habisin dia supaya saya menjadi raja. Daud enggak. Dia bilang apa? Dijauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Hatinya juga tidak senang kepada Saul, atasannya dan juga mertuanya. Tapi dia tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa dia bisa lakukan begitu? Karena dia melihat Allah. Allah yang sudah memilih Saul. Kalau Saul nggak benar, biarlah urusan Saul dengan Tuhan. Saya tidak punya kelayakan untuk menghakimi. Tolong kita belajar ini ya. Jangan terlalu gampang menghakimi orang. Hati-hati. Hak untuk membalas di tangan Tuhan. Saudaraku, Yesus menjadi contoh. Ya kalau Yesus mau waktu itu. Ketika ditangkap hanya ngomong. Mati lu, mati. Beliau adalah Tuhan sendiri yang datang ke dunia. Yesus tidak gunakan otoritasnya. Dia submit. Di atas kayu salib dia berkata, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus rela diperlakukan tidak adil. Dan ia tidak membalas karena dia ingin. Dia punya misi, dia punya rencana diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Jadi kalau dia tidak mau disalib, maka tidak ada keselamatan bagi semua manusia. Yesus datang untuk dunia, bukan untuk orang tertentu, bukan untuk orang Israel saja, untuk semua orang. Seharusnya saudaraku kita juga memiliki motivasi yang serupa. Pribadi seorang Kristen yang sejati, dengarkan, tidak dipengaruhi oleh situasi. Dalam gereja, tidak usah di luar. Kita seringkali terlalu berlebihan menggunakan pikiran dan perasaan. Kehendak. Siti-siti tersinggung, ngambek. Kenapa bisa begitu? Karena terlalu mencintai dirinya. Terlalu menempatkan dirinya tinggi. Lupa kalau ada yang lebih tinggi dari dia. Kalau kita punya prinsip menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan saya submit. Karena Tuhan saya tunduk. Kita tidak gampang dipengaruhi oleh pikiran, perasaan. Maka tolong teman-teman yang suka ngambek, tersinggung. Ngomong kiri kanan, jangan suka ngambek. Bocah cili anak kecil yang suka ngambek karena nggak dibelikan permen. Ngambek. Saudaraku. Kenapa? Pikiran kita biarlah pikiran perasaan Kristus. Bahkan ketika Yesus diperlakukan tidak adil. Dia bukan saja hanya tidak membalas, melainkan dia mengampuni. Bahkan dia berbuat kebajikan. Saya sangat terharu melihat sikap Bapak Presiden kita. Beliau tahu, saya ini berasal dari NTB, tapi saya pendukung beliau. Ya, saya pendukung beliau ketika pilihan pertama kedua pun saya pendukung berat. Tapi wilayah saya NTB tidak mendukung beliau untuk menjadi presiden. Tapi beliau enggak punya hati sentimen. Beliau bikin NTB, Lombok menjadi terkenal di dunia. Apa yang terkenal saudaraku? Tolong jawab. Manda? Wah dunia mengakui itu. Dipikir-pikir. Permulaan di Jakarta enggak ada apa-apanya. Duitnya entah kemana. Beliau cepat perintahkan bangun proyek.
Adik saya cerita tiketnya itu untuk duduk di tribun itu 2 jutaan. Adik saya 2 hari suami istri. Bukan karena dia kontraktor tapi kita punya teman pejabat diberikan tiket. 2 jutaan. Betapa nikmatnya. Itu contoh. Ketika diperlakukan tidak adil, justru dia melakukan yang baik. Rupanya beliau diam-diam meneladani Tuhan Yesus juga. Puji Tuhan. Nah, kebenaran teologi kunci yang berkaitan dengan penderitaan. Minta maaf kali ini agak panjang dikit ya, karena saya punya beban. Bagaimana mengikut Tuhan ini sebagai closing dengan tambah minggu depan. Sudah berminggu-minggu saya bicara tentang pengiringan Tuhan. Kebenaran teologis kunci yang berkaitan dengan penderitaan Yesus. Saya tidak usah baca ayat ini. Karena sudah kita baca sebagian tadi. Yesus adalah teladan kita. Ini kebenaran teologisnya. Ya, kaitan dengan penderitaan. Yesus adalah teladan, dia pernah menderita untuk kita. Yang kedua, Yesus memikul dosa kita dan ke salib. Bayangkan. Dia rela mati di salib itu penghinaan. Orang yang sudah kebangetan jahatnya baru disalib. Para Yesus enggak salah. Dia menjelaskan tentang kebenaran yang sejatinya. Tapi justru diputarbalikkan. Dia pikul salib. Bagaimana saudara? Kita kadang-kadang diomongin sedikit, ngambek, tersinggung. Dengarkan, kalau sampai kita menderita karena orang lain. Kita belum apa-apa, belum sampai dibunuh, disalib. Yang ketiga, karya Yesus menyebabkan kita mati terhadap dosa dan hidup untuk Allah. Itu konsep teologi kunci penderitaan. Yesus mati supaya kita hidup bagi Allah. Dan kita bebas dari dosa. Yang keempat, Yesus adalah gembala dan pelindung jiwa kita. Dialah juru selamat, juru wilujeng. Juru selamat. Yang menjamin keselamatan kita. Nah puji Tuhan, saya lanjutkan agak cepat sih. Jadi ada 3 alasan kenapa sampai Yesus itu disalib. Pertama, menebus dosa kita. Beliau menjadi perwakilan. Dalam bahasa lainnya, substitusi atas dosa kita. Seharusnya saudara dan saya yang disalib dan neraka tempat kita. Beliau gantikan posisi saudara dan saya. Ya, masuk ke neraka untuk menanggung dosa kita. Lalu 3 hari kemudian dia bangkit. Yang kedua, menjadi wahyu penuh. Dalam ilmu teologi wahyu, revelation. Ada istilah general revelation dan ada special revelation. General revelation itu artinya wahyu umum. Kita bisa melihat gunung, ciptaan Allah. Lihat sejarah dunia. Kita berkata ada kekuatan yang maha kuasa. Lebih dari kekuatan presiden. Lihat gunung, lihat tsunami. Wah ini pasti ada kekuatan yang di luar itu. Sehingga kita mengatakan ada Tuhan. Tapi wahyu yang bersifat spesial itu adalah Yesus sendiri. Dia Allah menyatakan dirinya langsung turun ke dunia ini. Jadi wahyu penuh. Yang ketiga, Yesus datang untuk menjadi contoh bagi setiap kita. Untuk kita tiru. Ya, nah puji Tuhan. Nah sekarang hari ini kita belajar sesuai dengan janji saya. Kita akan belajar dari pengalaman Petrus. Kita sudah tahu cerita tentang penyangkalan diri. Tetapi ada apa di balik penyangkalan diri itu? Ini yang sangat ungkapkan. Saudaraku, supaya kita jangan mengulang pengalaman Petrus. Petrus yang semula dia berjanji, dia punya komitmen, dia punya dedikasi, punya tekad untuk setia sampai mati demi Yesus. Ternyata dia gagal untuk memenuhi janjinya. Itulah manusia. Hari ini kita bisa, oh Pak Pendeta, pokoknya tak ewangi saya batu Bapak Pendeta, apapun terjadi saya akan dukung Bapak Pendeta. Kita akan melayani bersama-sama membesarkan gereja. Tapi ketika ada masalah, kedebus, hilang, lenyap.
Kenapa? Kecewa. Dan itu dialami oleh Petrus juga. Bahkan janjinya dia untuk rela mati demi Yesus belum ada 1 hari. Ya, belum 1 hari berlalu dari saat dia berjanji rela mati bagi Tuhan. Ternyata dia sudah menyangkal Tuhan. Saudara, setiap kita ini rentan. Tidak kebal terhadap goncangan iman. Yang dapat membuat saudara dan saya sampai menyangkal Tuhan. Kita ini rentan. Kita ini rapuh, gak usah saudara. Saya pun. Jangan saudara berpikir saya sudah jadi pendeta. Sejak saya mudanya. Dalam pikiran ingin melepaskan jabatan gak jadi pendeta. Ada muncul pikiran itu. Ada keinginan. Enak kerja dunia. Gak usah dirasain orang banyak. Jujur aja. Enak kerja dunia aja cari duit. Saudaraku yang saya kasih. Mengalami kebaikan dan keajaiban Tuhan. Dengarkan. Tidak menjamin kita kebal untuk menyangkal Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Karena itu perhatikan. Kekayaan, posisi, jabatan tidak menjamin untuk kita kebal. Begitu banyak orang yang diberkati Tuhan. Kecewa meninggalkan Tuhan. Itu banyak saya lihat. Kita pun senantiasa menghadapi situasi seperti Petrus. Akankah kita menunjukkan jati diri, kekesenan kita, apapun konsekuensinya, apapun resikonya yang kita hadapi? Pertanyaannya, mengapa Petrus sampai menyangkal Tuhan? Ada 3 hal. Kenapa dia sampai menyangkal Tuhan? Pertama, terlalu percaya diri dan semangat. Bukan berarti nggak boleh semangat. Nanti kita lihat kenapa saat tambah semangat. Terlalu pede, percaya diri. Aku bisa. Apapun terjadi, aku bisa. Aku rela mati untuk engkau. Semangat dia. Saudaraku, akibat. Orang yang terlalu percaya diri akibatnya apa? Menilai dirinya sangat-sangat hebat. Dan sanggup menghadapi segala situasi yang timbul dengan kekuatannya sendiri. Hati-hati ya kalau kita merasa aku bisa kok. Aku punya skill, punya kecakapan. Aku punya kepandaian. Aku bisa untuk setia. Matius 26 ayat 33-35. Petrus menjawab. Ketika Yesus berkata, mulai malam ini kalian akan tergoncang iman kalian oleh karena aku. Yesus tahu sebentar lagi dia akan ditangkap. Sebenarnya ini khotbah ini lebih cocok disampaikan Jumat Agung. Ya, karena ini minggu depan Minggu Palem. Harusnya Minggu Palem dulu kan, baru ini. Tapi saya ajukan ini dulu deh. Ya. Nah saudara, Yesus katakan sebentar aku akan ditangkap, aku akan dianiaya, disiksa, didera sampai mati. Tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Karena itu mulai malam ini kalian akan tergoncang imannya oleh karena aku. Oh Petrus ngomong. Biarpun, bahkan ada sombongnya. Pede, percaya diri. Biarpun mereka siapa? Konco-konco nih, teman-temannya. Kalau sampai ada teman-temanku, entah itu Yohanes, entah itu Yakobus, entah itu Thomas, tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dalam versi King James, I never will. Aku sekali-kali tidak akan pernah. Pede enggak, Oh pede banget. Oh aku enggak mungkin lah sampai tepuk dada begitu. Enggak mungkin lah. Siapa dulu saya? Sudah 3,5 tahun ikut engkau. Enggak mungkin lah aku sudah tinggalkan pekerjaanku. Enggak mungkin lah aku mutungan. Aku rela mati. Lalu ayat 35 kata Petrus kepadanya. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Lalu kemudian konco-konco nih teman-teman semangat juga.
Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nggak mau kalah dengan Petrus. Kami pun akan ikut setia. Saudara, kita sama lemahnya dengan Petrus. Sama. Kita tidak lebih baik dari siapapun. Satu-satunya alasan kita dapat menjadi lebih baik adalah anugerah Tuhan yang besar. Kalau kita lebih baik dari yang lain, itulah anugerah. Jangan sombong. Ya, dia telah menyatakan, Tuhan sudah menyatakan pemeliharaannya. Tuhan sudah menyatakan anugerahnya, kasih karunia membuat saudara dan saya menjadi seperti ada sekarang ini. Jangan kita sombong karena kita. 1 Korintus 15 ayat 10 ini pernyataan seorang rasul besar. Dia punya pengalaman, dia orang hebat, kemana dia pergi dia mendirikan gereja, dia seorang church planter, pendiri jemaat, orang hebat. Dia menderita, pernah dicambuk 40 kurang 1 kali, memang ketentuan begitu. Cambuk 39 kali. Dia pernah mengalami karam kapal, dia mau dibunuh berapa kali. Tapi apa dia katakan? 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang ini. Dan kasih karunia yang dia anugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Jadi apa yang diberikan oleh Allah tidak sia-sia. Walaupun dia sedang menderita. Sebaliknya dikatakan aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Jadi seorang pekerja, wow, dia tidak mikirkan dirinya. Apalagi waktu itu beliau matanya sudah sulit untuk melihat, penderitaan juga. Sampai di penjara. Dia bisa sombong, aku sudah bekerja keras untuk Tuhan. Tapi dia bilang, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau sampai aku bisa melayani sampai sekarang ini, kalau sampai aku bisa setia sampai sekarang ini, karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, kalau kita sedang dalam kondisi puncak, saudaraku, jangan lalu merasa aman, secure, dan menjadi gegabah. Melainkan tetap kita berjaga-jaga dan kita berdoa. Matius 26:41, kenapa Yesus di Getsemani minta pada murid-murid, terutama 3 murid yang paling dekat, Petrus, Yohanes, Yakobus, ayo kita ke Getsemani. Tante dengan Dr. Tini pernah ke sana ke Getsemani. Ya, ayo ke Getsemani. Untuk apa? Bukan untuk rekreasi, untuk berdoa. Nah, saudara yang saya kasih, Yesus berkata apa? Karena melihat murid-murid tidur. Bukan tidur dalam roh, tidur tenanan. Yesus berdoa sendiri, mereka tidur. Yesus berkata apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Semangat sih oke. Komitmen tekad untuk melayani Tuhan oke. Menjadi pengurus itu oke. Saya yakin semua kita semangat ingin melayani. Tapi dengarkan, semangat saja tanpa ketergantungan kepada Allah. Mengapa jangan kaget? Yang suka mutungan, suka ngambek itu karena enggak berdoa. Kalau dia berdoa, pasti Tuhan berikan kemampuan untuk kuat. Dari omongan, dari kata-kata orang. Saya yakin, ini konsep yang Tuhan bangun. Jadi sikap Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana dia bersikap terhadap pergumulan yang berat dalam hidupnya. Yaitu apa? Berdoa untuk mempersiapkan hati. Sehingga dengan hati yang tulus, submit, tunduk kepada Bapa. Beliau berkata apa? Bapa, lalukanlah cawan ini, cawan pahit penderitaan ini daripadaku. Tapi apa dia kata setelah berdoa? Bapa,
Thy will be done. Jadilah kehendak-Mu. Hatinya ingin tidak mati di salib. Tapi karena dia tahu panggilan hidupnya harus mati di salib. Dia ingin, Bapa, lalukanlah aku dari itu. Tapi biarlah kehendak-Mu jadi. Saya ingat, maaf ya, saya selalu ingat cerita-cerita yang anekdot. Seorang anak muda naik bis, duduk seorang nenek di sebelah dia. Ketika setelah melewati Weleri, dia mau pergi ke Bandung. Sampai di Weleri, saudaraku, nenek ini tidur. Anak muda ini berkata, Tuhan, lalukan aku dari pencobaan. Walaupun nenek, tapi enggak enaklah aku cowok. Ya, apalagi di alas roban gitu, tambah tidur di pundak sampai meler-meler, ngiler. Sampai di Pekalongan nenek ini turun. Di terminal banyak penumpang yang naik. Tiba-tiba ada seorang cewek yang cakep. Kayak pemain artis drakor. Naik. Dan cowok ini berdoa, hebat enggak? Tapi doanya agak beda. Ketika nenek tidur, lalukan aku dari pencobaan. Tapi ketika cewek cantik duduk sebelahnya dia berdoa, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Itulah kita. Kita itu begini, kita itu maunya yang enak-enak. Kalau yang enggak enak, ngambek, marah, protes. Ini bukan ciri pengikut Yesus. Saudaraku, maka Yesus dia berdoa di Getsemani supaya hatinya disiapkan. Sehingga dengan tulus dia tunduk. Meskipun berat harus mati. Di atas kayu salib dia berkata, kepadamu kuserahkan nyawaku. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani? Bukan sedang bernegosiasi dengan Allah. Kalau boleh jangan. Melainkan untuk menegaskan bahwa dia berserah penuh kepada Allah. Yesus tahu bahwa apa yang akan dilakukannya, dia akan menderita dan mati di salib. Bukanlah untuk kepentingannya sendiri. Tapi untuk menggenapi rencana keselamatan Allah bagi semua manusia yang berdosa. Itu yang Yesus lakukan. Saudaraku, hal yang memampukan Yesus itu tunduk kepada kehendak Allah adalah hubungan erat dengan Bapa. Saudaraku, mungkin kita lagi nggak suka untuk melayani. Kita ingin tinggalkan pelayanan. Kita sudah sumpah dengan orang-orang tertentu yang menjadi troublemaker dalam gereja mungkin. Ingin jaga jarak saja deh. Malas berurusan dengan orang tersebut. Hati-hati. Ketika ada perasaan seperti itu, bangun keintiman, intimasi, keintiman kedekatan kita dengan Tuhan. Jangan selalu bicara tentang like or dislike, suka atau enggak suka. Jadi bukan dengan kekuatan kita. Yesus bisa begitu karena erat dengan Bapa. Yang membuat Yesus mampu menghadapi pergumulan berat yang menimpanya sampai di atas kayu salib. Itu karena dekat dengan Bapa dan Bapa memampukan dia. Bayangkan di atas kayu salib diejek oleh para serdadu-serdadu. Ya, diejek, bajunya dirobek. Sampai diomongin, kalau kau benar anak Allah, turun dari kayu salib. Kalau Yesus mau turun, dia bisa turun. Tapi dia tahu dia punya misi, harus mati di atas kayu salib. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, bukan semangat melahirkan iman. Dengarkan, bukan semangat melahirkan iman. Tapi iman kita melahirkan semangat. Jadi orang yang beriman kepada Yesus harus antusias semangat. Kalau sampai enggak semangat, enggak punya iman. Karena imannya berdasarkan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Ukurannya perasaannya. Kalau senang, semangat. Kalau saudara betul-betul beriman, pasti semangat.
Semangat saja tidak dapat diandalkan, karena itu andalkan Tuhan. Petrus, Yohanes, Yakobus tidak berdoa, akhirnya menyangkal. Kegagalan bisa terjadi karena kita tidak siap dengan konsekuensinya. Kenapa kita gagal? Karena kita tidak siap menerima resiko. Karena kita punya kecenderungan, kenikmatan, ingin enak. Lepas tangan dari tanggung jawab. Pokoknya aku enak, tidak mau diganggu dengan hal-hal yang sulit. Saudaraku, marilah kita saling berbagi beban. Kita butuh teman, ketika enggak enak butuh. Saya punya teman-teman pendeta, seringkali saya berbagi. Teman yang saya percayai yang bisa mendoakan saya. Ceritakan pergumulan kita kepada orang lain. Saling mendoakan satu sama lain. Karena kita butuh teman, butuh cell group. Carilah teman-teman. Kemarin saya terinspirasi Pak Adril. Tumben datang ke gereja. Rupanya ingin berfellowship dengan Mas Ayah. Karena mereka ada dalam satu teman dekat. Minggu malam yang lalu saya melihat para pemuji pemusik semangat. Ya makan bersama. Kita butuh teman. Janganlah beranggapan bahwa kita kebal dari kejatuhan. Oh enggak bakalan jatuh deh. Dengarkan, enggak usah jemaat. Banyak pendeta yang jatuh di Amerika. Saya ulang lagi yang saya kemarin sampaikan. Berapa ratus pendeta sudah tidak lagi menjadi pendeta. Karena sudah tidak tahan menghadapi akibat krisis, akibat pandemi. Omongan jemaat segala macam. Tinggalkan kamu jadi pendeta. Ya, jadi karena ada konsekuensi. Bisa juga terjadi karena kita terlalu percaya diri. Hati-hati ya kalau terlalu percaya diri dan semangat tanpa dasar yang kuat. Kita bisa jatuh. Saudaraku, janganlah beranggapan kita kebal dari kejatuhan. Apalagi menyombongkan kekuatan diri kita. Petrus sudah membuktikan orang yang hebat, komitmennya hebat, tapi toh jatuh juga. Petrus dekat banget. Ring 1 dalam pemuridan. Dekat banget, tapi jatuh juga. Maka jangan kaget. Oh kok bisa ninggalkan Tuhan padahal dekat dengan pendeta nih. Bisa jadi karena enggak doa. Yang kedua, tekanan bisa memicu penyangkalan. Hidup ini enggak lepas dari tekanan. Ayat saya baca banyak ayatnya, Matius 26, 9, 70 sampai 74 ya. Saya baca ya, ada 3 babak di sini. Saya baca keseluruhannya. Matius 26 ayat 69 sampai 74. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan perhatikan hamba perempuan dalam terjemahan King James. Hamba yang masih gadis, jadi anak gadis, jadi budak. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya. Di depan semua orang katanya, aku tidak tahu, I don't know. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika diomongin, ya kamu kan selalu barengan dengan Yesus. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ini bahasa politik, halus banget. Kan kita di Indonesia orang paling baik ya. Kalau orang ditahan, diapain saja? Enggak bilang ditahan, diapakan? Diamankan. Orang Jawa paling bisa menggunakan kata-kata ini. Sama seperti ini, Petrus. Lanjut, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Aku kenal karena dia orang Nazaret. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Yang ketiga, 73, 74. Tidak lama kemudian ada orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Kamu orang Galilea. Maaf tadi saya pakai Nazaret ya. Kamu orang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal, aku berani bersumpah. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudaraku, apa yang dapat kita pelajari? Saudaraku, Petrus yang tegar,
yang diberikan gelar batu karang. Batu karang, Petrus. Ya, disebut dengan batu karang oleh Yesus. Ternyata takluk di tangan seorang wanita muda yang menjadi hamba. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Penyangkalan Petrus semakin lama semakin keras, naik dan semakin menyakitkan. Mula-mula dia hanya menyangkal, aku tidak tahu apa maksudmu. Kemudian dia menyangkal dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Kemudian yang terakhir, setelah itu bukan saja dia bersumpah, tapi dia malah bersumpah dan mengutuk. Jadi kita lihat di sini ada 3 babak penyangkalan Petrus. Karena eskalasi tuduhan, tudingan yang meningkat, ini menekan dia. Membuat intensitas penyangkalan Petrus semakin berat karena ditekan. Kamu kan yang bersama-sama, kamu kan sedaerah. Saudaraku yang saya kasih, pertama kita lihat, seorang hamba perempuan, saya ulang lagi, berasumsi bahwa Petrus pernah bersama-sama dengan Yesus. Demi menyelamatkan dirinya Petrus, dia berpura-pura tidak tahu menahu tentang apa yang dikatakan perempuan itu. Aku tidak tahu apa maksudmu. Sederhana kan? Bahasanya halus. Yang kedua, Petrus dikenali sebagai seorang satu kampung halaman dengan Yesus. Penyangkalan kedua Petrus disertai dengan apa? Sumpah bahwa aku tidak kenal Yesus. Yang ketiga, babak ketiga, Petrus menyangkal dan bersumpah serta mengeluarkan ucapan kutukan sebagai penegasan bahwa dia bukan salah satu dari pengikut Yesus. Dia berani dimurkai, dia berani dihukum, dia berani pokoknya yang jelek-jelek dia alami jika dia berbohong. Jadi kita melihat ya, Petrus untuk membenarkan dia berbohong. Begitu mendengar ayam berkokok. Makanya di Yerusalem ada gereja ayam berkokok. Untuk mengingatkan kita. Saudaraku, baru Petrus sadar akan peringatan Yesus. Dia menangis. Karena Yesus pernah berkata, setelah ayam berkokok 3 kali, baru dia sadar. Saudara, Petrus mengikut Tuhan dari jauh. Hati-hati ya. Jangan sekarang di zaman era online, metaverse, anak-anak muda rasanya sudah tidak butuh gereja. Hati-hati dengan konsep ini. Mengikut Tuhan dari jauh. Saya baca ulang 58. Petrus mengikut Yesus dari jauh. Ketika Yesus ditangkap, dia menghindar, dia mundur. Dia lihat Yesus dari jauh. Apakah artinya? Menjaga jarak dengan Tuhan. Karena apa? Karena perasaan takut dan malu meliputi hatinya. Dia tahu dia akan jatuh, tapi tidak mendekatkan diri dengan Tuhan. Harusnya ketika ada perasaan-perasaan tidak enak, justru kita berdoa. Saya rindu hari Rabu, yuk teman-teman yang sedang mengalami pergumulan, datang bersama-sama. Saya lihat kemarin terharu, dari Ungaran ada 3 orang. Dari Marina, Puri jauh, cewek lagi jauh ke sini. Ngapain sih? Kan bisa dengan online. Jauh. Mari kita dekatkan diri. Penonton bukan pemain. Memang jadi Kristen enak kalau penonton. Gampang, wah si ini enggak ini, si gini-gini. Gampang jadi penonton. Coba dilakoni dah, maju. Saudaraku, penonton bukan pemain dalam penderitaan Kristus. Kita belajar. Nah saudaraku, terakhir, maaf kalau enggak bisa nyatat ya, nanti bisa minta ke staf gereja. Tingkatan penyangkalan Petrus. Dia bingung dan coba mengalihkan perhatian dari dirinya dengan mengubah pokok pembicaraan. Ini karena kebingungan, ditekan. Dia coba mengalihkan perhatian. Dia menyangkal bahwa dia tidak kenal Yesus. Dia rela kena kutukan kalau sumpahnya itu tidak benar. Padahal itu bohong. Perhatikan teman-teman yang suka berdusta. Perhatikan. Aristoteles, seorang filsuf yang terkenal berkata seperti ini.
Dusta pertama adalah pembuka jalan bagi dusta-dusta yang lain. Yang semakin lama semakin meningkat kualitasnya. Kata jangan jadikan dusta itu habit, kebiasaan. Kalau kita sudah biasa berdusta, kadang meningkat. Ada orang ngarang-ngarang. Saya punya teman, karena itu anak rohani saya berkata begini, Om, kalau papi ngomong begini jangan dipercaya. Papi itu berhalusinasi. Hayalannya, padahal enggak. Karena sudah kebiasaan berbohong supaya orang tahu dia itu hebat. Hati-hati saudaraku yang saya kasih, itulah yang terjadi dalam diri Petrus saat masyarakat mengenalinya, dia ditekan, dia dituntut untuk mengakui kedekatan dirinya dengan Yesus. Tetapi Petrus sungguh-sungguh dia tidak siap menghadapi fakta kenyataan itu. Dan dia merasa lebih baik cari mengamankan dirinya sendiri dengan menyangkal Yesus. Serta bersikap seolah-olah dia tidak kenal Yesus. Cari aman. Ingat, sore hari yang lalu. Seorang Kristen kepala rumah tangga. Satu keluarga terima Yesus. Ya, ini bukan bohongan ya. Cerita sungguh-sungguh di daerah India. Dia terima Yesus. Akibat terima Yesus, diancam oleh penguasa. Ingkari Yesus. Tidak. Dia menyanyi. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anaknya dibunuh. Dikatakan lagi, kalau kamu tidak mengingkari Yesus, istrimu, dia nyanyi lagi. Dan yang ketiga, mengikut Yesus itu meskipun aku sendiri, dia dibunuh. Memang tidak mudah mengikut Tuhan. Karena hujan sedikit, sudahlah, nggak usah ke gereja. Ada tamu, kita tidak menunjukkan maaf ya, saya tidak menyindir ya. Ada tamu tidak bisa kita tegas, tunjukkan minta maaf. Hari Minggu itu hari khusus untuk saya datang ke Tuhan. Ini jujur aja ya, saya anak tertua, bapak saya meninggal dalam usia 52 tahun. Saya punya adik yang terbungsu umur 20 tahun. Karena dia salah. Dia ngomong dengan saya Pak, 2 minggu sebelum menikah, kok bisa datang dampingi mama pernikahan. Enggak. Itu minggu pertama. Ada perjamuan kudus. Enggak, maaf, kok tegel saya sebagai kakak. Kamu yang salah kok. Kamu tahu saya pendeta punya pelayanan. Minta maaf saya ini jangan contoh ya, tapi ini ketegasan saya dalam prinsip. Tentara prajurit, ya senior saya Bapak Pendeta Dr. Sutoyo Sigar, itu dia punya pembantu, asisten rumah tangga, seorang ibu, punya anak jadi prajurit. Istri mau melahirkan, komandan perintahkan berangkat perang. Dia berangkat dan mohon pemahaman pengertian. Saya harus menunggu istri anak pertama. Tidak berangkat, itu namanya prajurit. Itulah pengikut Yesus juga. Mari kita belajar hari ini. Walaupun kita merasa tertekan akibat COVID ini. Apalagi kenaikan sudah naik banyak barang. Saya dapat kiriman WA, Pak hari ini terakhir. Besok harga mulai naik per 1 April. Mari kita belajar. Ketika bola basket dihempaskan ke lantai. Bola basket dilempaskan ke lantai, maka bola itu akan semakin membal ke atas. Semakin kuat tekanan terhadap bola, semakin kuat daya membal bola tersebut. Itulah gambaran yang dialami oleh Petrus. Tekanan dan tuduhan yang semakin berat.
serta bahaya yang mengintai membuat Petrus semakin berani menyangkal Tuhan. Ya, habis satu masalah muncul ini, kita nggak kuat. Saudaraku yang saya kasih, kegagalan mengendalikan diri untuk tetap berdiri pada fakta iman bahwa Yesus Kristus Sang Mesias, Anak Allah yang hidup itu harus mengalami penderitaan, menyebabkan saudara dan saya tidak siap menderita bersama Yesus. Akibatnya apa? Dari Petrus, kita memilih jalan yang menurut kita paling aman, yaitu berdusta, menyangkali Tuhan karena takut kepada manusia. Sadarkah kita akan konsekuensi dari perbuatan ini? Jika Petrus dapat menyangkal imannya, kita pun bisa. Tekanan ekonomi yang membahayakan seluruh keluarga, tekanan kebencian atau iri yang membahayakan jabatan, status kita, tekanan dari kelompok-kelompok beresiko pada aspek pertemanan dan sebagainya. Saudara, bisa jadi, bisa contoh, sudah umur tapi enggak menikah. Sebagai seorang gadis sudah umur kepala 3. Orang tua desak nikah, sudahlah enggak usah mikir seiman atau tidak seiman. Ini ada cowok bagus. Tapi ditawarkan pindah agama. Banyak terjadi seperti itu. Bisakah kita berkata? Tidak. Pengalaman pahit Petrus bisa saja jadi pelajaran kita sekarang ini. Kita harus menyadari bahwa kesulitan bukan ancaman hidup. Bisa menyebabkan kita jatuh pada kesalahan Petrus. Terutama ketika kita memahami dengan sungguh-sungguh untuk apa saudara dan saya mengikut Yesus. Hanya dengan memahami serta mengandalkan Yesus kita dimampukan untuk tetap setia kepada Tuhan. Hari ini kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Melainkan rendah hati dan mengandalkan kekuatan Tuhan agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itu berdoa. Kita belajar ya. Apapun tekanan saudara. Saudara berkata, Yesus itu Tuhanku. Yang terakhir, yang ketiga. Ini yang paling repot. Ketakutan. Ketika kita dikendalikan perasaan. Kita bisa takut. Ada yang tanya saya. Pak Henok ketika kena COVID ada takut. Oh takut. Ada perasaan takut. Aduh. Apa ini? Ya istri saya dia opnam dulu hari Minggu. Dia bilang, Papi besok PCR dia. Deg-degan. Kalau boleh negatif. Karena sudah di tes antigen kami berdua negatif. Tapi saya curiga istri saya positif. PCR ternyata positif. Tapi ketika dia perintahkan saya maunya enggak mau PCR. Ketika PCR positif juga. Hari pertama itu saya enggak bisa tidur. Saya jujur, dokter Tini pasti tahu obat yang bisa membuat saya bisa tidur. Saya diberikan oleh dokter. Besoknya dokter tanya, bisa tidur? Bisa dok, enak banget. Kenapa? Perasaan-perasaan itu muncul juga. Maaf ya, saya tidak mau biarkan. Saya pakai doa. Maka selama di opnam di rumah sakit, saya KKR. Satu hari bisa 10 pendeta, saya dengar khotbahnya. Kesempatan belajar menyiapkan tema-tema khotbah ini. Petrus yang semula berjanji setia sampai mati demi Yesus. Ternyata gagal menepati janjinya. Karena takut. Saya katakan tadi belum sehari berlalu dari saat dia berjanji rela untuk mati bagi Tuhan. Ternyata dia menyangkal Tuhan. Petrus begitu takut karena keadaan yang terjadi. Sang Mesias yang diharap-harapkan. Ternyata begitu lemah dan rapuh karena Petrus dan teman-teman beranggapan termasuk Yudas beranggapan Yesus adalah menjadi pengganti Herodes yang akan memimpin Yehuda, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi apa yang dia harapkan? Yesus yang rapuh dan lemah, yang diandalkan malah ditangkap. Sehingga ketakutan begitu muncul dalam dirinya. Dia dengan mudah kok ditangkap. Mbok yo,
membela diri. Tanpa perlawanan di Getsemani ditangkap. Malah Petrus ambil pedang. Dia potong telinganya Malkus. Marah dia. Malah Yesus tidak ada perlawanan, bahkan tidak ada bantuan dari sorga turun menolong dia. Iman Petrus begitu tergoncang. Tapi dia ingin tahu apa yang terjadi pada Yesus. Maka dia ikut Tuhan dari jauh. Ketika Yesus diadili di depan Kayafas. Tuhan menginginkan kita peka terhadap kelemahan kita. Kita harus tahu apakah yang dapat membuat kita itu jatuh ke dalam dosa. Petrus tidak sadar bahwa dia penakut dan dia lemah. Biarlah kita sadar bahwa kita memiliki kelemahan yang jauh lebih besar daripada orang lain. Pemikiran seperti inilah yang membuat kita waspada dan tidak mengandalkan diri. Kalau kita tahu, saya juga punya kelemahan, saya juga punya keterbatasan. Berdoalah. Itu yang saya lihat orang-orang Kristen di Korea, berjam-jam mereka berdoa. Mereka tahu hanya pertolongan Tuhan membuat mereka aman. Gereja-gereja besar punya bukit doa, mereka sampai puasa berhari-hari, ninggalkan kesibukan mereka. Ya ini bukan sekedar cerita, karena saya ikut terlibat doa puasa di sana bareng mereka. Setelah 7 hari doa puasa di gereja Yuido Full Gospel, di bukit doanya Coyonggi, ikut doa. Saudaraku yang saya kasih, kelemahan Petrus karena adanya kesalahan berpikir yang dia ketahui. Dia merasa bahwa segala hal yang dia lakukan itu menguntungkan. Karena akan membawa kemuliaan Kristus memenuhi Yerusalem. Karena Yesus akan menjadi raja. Dan dia bisa menikmati sebagai murid, dia menikmati jabatan di kerajaan Allah yang segera dinyatakan. Dia tidak mau tahu tentang berita sengsara. Dia tidak tertarik untuk mendengar. Dia tidak tahu bahwa untuk masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, Yesus terlebih dulu harus direndahkan dan harus mati. Dia tidak tahu bahwa untuk duduk di tata kerajaan Allah, Yesus harus terlebih dulu menanggung salib. Untuk masuk menjadi sang penghulu hidup, dia harus terlebih dahulu menyerahkan hidupnya. Untuk menjadi juru syafaat yang mendoakan kita, dia harus mati di salib sebagai pengantara kita. Tuhan tidak berkenan kepada pemikiran seperti Petrus, maka dia terus memberitakan tentang penghinaan, tentang penderitaan, kematian akan dia alami. Ternyata Petrus belum memahaminya dengan penuh. Maka ketika yang terjadi saja berada di luar ekspektasinya, Petrus menjadi begitu takut dan goncang imannya. Pada Yesus pernah berkata, mulai hari ini. Bahkan Yesus pernah berkata gini, aku sebentar akan ditangkap, dianiaya dan mati. Hari ketiga aku akan bangkit. Apa kata Petrus? Dijauhkan daripada itu. Yesus kata, nyala iblis, yang kamu pikirkan itu pikiran iblis. Karena Yesus tahu dia harus mati untuk menyelamatkan manusia dari kutukan. Saudaraku, saya akan tutup dengan satu ayat, baru kita masuk perjamuan kudus. Mari kita baca Matius pasal 16 sebagai ayat penutup. Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus, Matius 16 ayat 24, Matius 16 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, perhatikan, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Perhatikan di sini, jangan dihapus, jangan ditutup dulu. Setiap orang yang mengikut aku, berarti mengikut, dari kata opiso, berjalan di belakangku. Dalam teks Yunaninya kata opiso ini ditulis dalam bentuk waktu. Auris, sekali. Jadi waktu kita ikut Yesus jangan lagi mundur. Tempatkan Yesus di depan, jangan kita mundur. Lalu menyangkal diri berkata tidak kepada diri ini. Lalu pikul salib, siap menerima konsekuensinya. Dan mengikut aku. Nah menarik, 2 kali kata mengikut tapi beda dalam bahasa Yunaninya. Bukan kata opiso lagi.
menggunakan kata akuloteo. Akuloteo itu artinya apa? Terus bersama. Ini sebuah proses yang panjang. Dan terus apapun tekanan, apapun tantangannya, terus berjalan. Biar hari ini kita belajar ya. Jangan terikat dengan kebendaan. Yesus berkata, serigala memiliki apa? Memiliki liang. Burung memiliki sarang. Anak manusia tidak. Kepada orang kaya yang terikat pada bendanya, kalau kamu ingin ikut aku, jual semua yang kamu punya. Dan bagi pada orang miskin. Kepada orang yang terikat pada keluarga, orang mati biarlah menguburkan orang mati. Ikut aku. Bahkan walaupun kamu dibenci oleh keluargamu, ikut aku. Yesus katakan, memang ikut Yesus seperti onta masuk ke lubang jarum. Begitu sulitnya proses.